Lu mau kemana, Frank? Ini kita ada bongkar muatan dari Jogja menuju Sragen. Iya. Kita cek armada dulu, oke? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada kargo charter atau pindahan ya. Jadi kargo charter itu konsepnya armada barang yang mengangkut barang milik satu orang. Jadi di dalam armada barang itu tidak digabung dengan barang milik orang lain. Jadi itu konsepnya kargo charter. Nah, charter itu sendiri dihitungnya itu nggak berdasarkan seberapa banyak barang yang diangkut, tapi yang dihitung itu cuma 3 poin. Biasanya cuma 3 poin. Itu jarak tempuh. Jadi misal dari Jogja ke Surabaya, misal kebetulan hari ini ada angkutan itu dari Jogja ke Sragen. Nah, itu dari jarak angkut itu, dari jarak tempuh, kemudian dari jenis armada barang itu sendiri, kemudian ada untuk pembayaran atau fee untuk driver dan crew loading dan unloading. Itu ketiga perhitungan itu dihitung jadi satu, jadilah tarif charter. Bedanya sama armada barang yang reguler kayak barang-barang kayak armada barang yang di perusahaan X ya, itu kan reguler ya, jadi kayak mobil paket untuk barang-barang yang paketnya reguler, yes, atau lain sebagainya. Tapi kalau untuk kargo charter itu sendiri, hanya satu armada barang untuk mengangkut satu pemilik barang. Barangnya milik satu pemilik barang, jadi nggak digabung dengan barang-barang milik orang lain. Jadi dengan demikian dapat diharapkan bahwa barang yang akan diangkut itu zero mistake. Jadi tanpa ada kesalahan, karena seluruh barang yang diangkut di armada barang hanya milik satu orang, jadi nggak bakal dicampur dengan barang milik orang lain kayak gitu. Kebetulan untuk armada yang diluncurkan itu Grand Max ya, Grand Max Pickup. Biasanya kami kalau ada order kargo charter untuk pindahan kos, pindahan kontrakan, itu biasanya kami ngerilis armada box. Cuma yang box ini masih jalan, belum pulang. Kebetulan armada yang ready itu baru armada yang pick up. Jadi mau nggak mau kami ngerilis yang pick up. Ya nggak masalah, yang penting itu kalau pick up itu kami selalu bawakan terpal dan tali. Bedanya armada pick up dan armada box itu, kalau box itu krunya lebih simple. Jadi kayak cuma nata Lego gitu di dalam. Barang-barang dimasukin ke box, tinggal disusun-susun, yang penting nggak goyang, nggak kocak, udah ngepres kanan kiri atas bawah, udah aman dari hujan, aman dari barang itu tercecer dan lain sebagainya. Tapi kalau bawa yang armada pick up, barang itu harus disusun benar-benar rapih dan benar-benar di tali yang kenceng gitu kan, karena nggak ada penyangganya, nggak ada yang melindungi. Jadi dilindunginya hanya diterpal dulu, udah ditata rapi nih, mulai dari yang terbesar, yang paling tinggi, terus ke belakangnya makin lama makin turun. Jadi barang yang paling tinggi di depan, ke belakang barang yang lebih rendah, atau barang yang ketinggiannya lebih rendah, itu diterpal dulu yang rapi untuk mengantisipasi hujan, barang-barang ini basah, dan untuk mengantisipasi barang-barang yang dimuat ini bercecer di jalan. Contoh yang barang-barang ringan kayak ember misal, atau galon kosong misal. Nah, itu dilindungi pakai terpal. Setelah itu baru ditali muter full body bag ya. Itu. Untuk tarifnya sendiri itu relatif, tergantung itu tadi jarak tempuh, tergantung jarak tempuh ini kan untuk menyesuaikan dengan konsumsi bahan bakar ya, tergantung juga mobilnya ini menggunakan mobil yang berbahan bakar pertalite atau solar. Jadi kalau kita ngerilis armada solar itu yang jelas pasti lebih irit, tapi kalau pakai yang armada pertalite atau bensin ya biasa disebut, itu sedikit lebih boros kayak gitu. Jadi tarifnya itu mencakup 3 perhitungan itu. Perhitungan jarak, yaitu untuk konsumsi bahan bakar PP ya. Jadi
walaupun balik lagi ke garasinya itu kosongan, tapi tarifnya udah di cover oleh tarif charter itu sendiri. Jadi tarifnya itu membackup operasional PP pulang pergi, nggak cuma perginya aja kayak gitu. Syukur-syukur baliknya ada muatan lagi, itu bonus lah. Pernah juga dan sering kalau misal ada kejadian kayak gitu, kejadian berangkat bawa barang, balik bawa barang lagi, tapi beda orang ya, beda orderan juga, dan kadang beda titik tujuan juga, nggak masalah. Itu kalau tarif cargo charter perhitungan itu tadi ya. Tak ingatkan sekali lagi, itu ada perhitungan jarak untuk fuel consumption atau untuk konsumsi bahan bakar. Kemudian ada perhitungan untuk jenis armada yang digunakan, tergantung armadanya apa. Kemudian untuk pembayaran atau untuk bisa dikatakan gaji ya, untuk gaji driver dan crew loading unloading atau connect ya istilahnya. Kayak gitu. Jadi 3 perhitungan itu di cover jadi satu, jadilah tarif cargo charter. Biasanya siapa sih yang biasanya menggunakan layanan ini? Kebetulan kalau untuk sekelas armada Grand Max itu sendiri, armada barang yang kecil, itu biasanya untuk pindahan anak-anak kos atau pindahan kontrakan, seringnya pindahan anak kos ya. Jadi kayak misal teman-teman mahasiswa kita itu kuliah di Jogja, kemudian udah selesai kuliahnya, udah lulus, terus mau barang-barangnya mau dibawa pulang ke rumahnya yang di luar kota, nah itu bisa banget pakai layanan cargo charter kami. Jadi barang diangkut full, jadi di satu armada, apa ya diangkut, baru dibawa ke rumahnya. Misal rumahnya di Majalengka, di Surabaya, di Malang. Nah, kebetulan kali ini rumahnya di Sragen, Jawa Tengah. Untuk perbedaan tarif sendiri itu selisihnya sedikit ya. Apabila teman-teman semua mau menggunakan tarif yang pick up atau tarif yang armada box, itu beda-beda. Tapi kalau misal teman-teman di sini semua ada yang mau pindahan rumah, itu tarifnya otomatis lebih besar lagi karena operasional untuk truk itu lebih besar juga. Kalau untuk pindahan rumah itu nggak bisa pakai di cover pakai armada Grand Max, nggak bisa. Bisa, cuma armadanya harus lebih dari satu, bahkan mungkin bisa lebih dari 3. Tapi kalau mau pindahan rumah itu lebih efektif dijadikan satu di armada truk. Kami pernah handle untuk pindahan rumah itu, kami rilisnya armada truk tipenya Isuzu NMR yang CDD ya, yang double, yang ban 6 itu boxnya udah long sasis, jadi sekali angkut. Bahkan untuk sekelas untuk pindahan rumah itu sekelas box aja ada satu barang yang ditinggal, emang benar-benar nggak bisa keangkut. Itu ada ini apa, ada tiang antena yang besi panjang, itu emang bener-bener panjangnya luar biasa. Jadi daripada bahaya di jalan ya kan, iketannya kalau misal diikat di atas box sebenarnya bisa juga, cuma untuk mengantisipasi bahaya kan untuk pengguna jalan lain, kita nggak siap terima resiko lah, jadi mending ditinggal aja. Dan orangnya juga nggak terlalu membutuhkan, jadi dihibahin aja ke tetangga lah gitu ya. Kecuali kalau antenanya tuh antena yang portable yang bisa dilipat, bisa dijadiin pendek, itu kan ada tuh. Nah, itu mungkin bisa masuk ke box yang long sasis karena emang dari boxnya sendiri udah panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian bedanya cargo charter sama reguler itu, kalau paket reguler itu kan itu udah dijelasin tadi ya, kayak rekan-rekan pengiriman barang lainnya itu tarifnya tarif reguler, tarif ada istilahnya tarif yes, ada istilahnya tarif oke, ada istilahnya tarif reguler, yang mana yes itu yakin esok sampai. Nah kayak gitu kan konsepnya, itu paketan yang dijadikan dari sekian banyak paketan dijadikan satu di armada barang, baru dikirim ke misal luar kota kemana kayak gitu kan. Untuk perhitungannya sendiri untuk paket yang reguler ini, perhitungannya itu rumusnya ini seperti ini.
panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, ketemunya kilogram. Jadi walaupun barangnya ini ringan yang ada di dalam paketnya ini atau di dalam box ini, di dalam paket box ya, di dalam kotak, walaupun secara bobot ini barangnya ringan, tapi dihitung rumus tadi yaitu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, ternyata hasilnya lebih besar total kilogramnya daripada berat itu sendiri. Itu yang dihitung volumenya, bukan beratnya. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya beratnya lebih berat ya, misal kalau dihitung secara volume ketemunya 10 kg misal. Kalau dihitung secara berat dihitungnya 15 kilo misal, ya tetap yang dihitung beratnya barang itu, bukan volumenya. Tapi kalau beratnya ini ringan tapi dihitung secara volume barangnya ini lebih besar daripada beratnya itu sendiri, itu yang dihitung volume tetap. Untuk untuk perhitungan hasil volumenya itu sendiri beda dengan rumus matematika ya. Kalau rumus matematika kan misal 9,3 yang dihitung 9, karena di bawah 5 itu dibulatkan jadi 9 kan. Begitupun kalau 9,6 yang dihitung jadi 10 gitu kan. Tapi kalau rumus paketan ya, paketan barang itu panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000, hasilnya misal katakanlah 10,4 misal. Itu kan kalau rumus matematika dibulatin jadi 10 kg kan. Kalau di dunia paket barang itu enggak, dihitungnya jadi 11 kilo gitu. Gitu. Oke, kayak gitu aja penjelasan singkatnya untuk seputar kargo charter dan seputar paket reguler. Oke, nanti kita saksikan bareng-bareng armada kami saat mau berangkat ke Sragen, Jawa Tengah. Oke, bye-bye. Pamitan dulu sama netizen, Prank. Oke. Para penonton, Bapak-bapak, ibu-ibu. tolong doakan saya ya, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Kita mau keren perdana dulu ini. Perdana setelah lebaran ya. Ya. Hati, Prank. Terpal udah lu masukin, Bak. Oh, hati-hati. Permisa, armada Husky Cargo siap melintas Jogja, Solo, Sragen. Ini kita bawa bongkar muat kos-kosan pindahan. Udah ready, siap gas kita. Siap cus nih, berangkat ngelain kita guys. Kita mau isi bensin dulu.